Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua sahabat Mas Wai 21 dimanapun berada, saya doain semoga sehat selalu, urusannya lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Amin Allahumma amin. Malam hari ini kita seperti biasa mau bahas tentang spiritual, tentang pengalaman, berbagi kisah ataupun berbagi pengetahuan ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan silahkan di komen. Kalau saya bisa jawab akan saya upload di YouTube saya ya teman-teman ya. Oh ya, ya. Ini kan ada pertanyaan kan ya, yang jadi kan kemarin aku disuruh rewang, orang pesta, orang nikahan lah gitu kan. Terus aku disuruh bawa air minum untuk pengantin. Aku bawa ke kamar ke pengantin. Yang jadi pusat perhatianku tuh bukan ya pengantinnya, yang jadi pusat perhatianku itu kok di bawah tempat tidur si pengantin ini tadi ada setampah isinya yaitu kembang entah berapa warna, terus ada kayak nasi atau bubur gitu dikasih daun, atasnya telur, terus di sampingnya ada air putih, kayaknya nggak salah itu air kopi juga sama rokok. Itu maksudnya kegunaan dan fungsinya itu apa sebenarnya? Oke. Memang ini pertanyaan yang sangat panjang sekali ya teman-teman ya. Baik, saya akan jawab sepengetahuan saya ya. Memang kita sering nemuin ya teman-teman ya, sering nemuin ya, bagi teman-teman yang percaya ataupun tidak ya, itu pendapat sih tinggal pribadi masing-masing ya. Tapi kita tidak boleh menyalahkan pendapat orang, itu juga nggak boleh ya, seperti itu ya, tanpa kita tahu penjelasannya seperti itu ya. Jadi apabila kita nemuin misalnya ada tetangga kita ataupun kerabat kita itu ada hajatan, pesta ya, pada umumnya itu kita menemukan, bisa dibilang itu syarat sih sebetulnya sih ya, bisa dikatakan itu syarat. Dan untuk apa fungsinya kok mesti harus ada seperti itu ya? Ada bunga, terkadang ada bubur merah putih, ataupun rokok, ataupun telur ayam kampung pada umumnya seperti itu ya. Jadi begini teman-teman, yaitu semua kembali ke tradisi leluhur ya, ke tradisi leluhur. Sebetulnya itu semua untuk bentuk penghormatan kepada leluhur, ataupun seperti ini bisa juga pendapatnya. Sepengetahuan saya, karena setiap wilayah dimanapun kita tinggal, itu yang namanya penguasa gaib itu juga ada ya teman-teman. Yang namanya penguasa gaib itu dimana kita tinggal itu kan berbeda-beda ya, seperti itu juga. Nah gitu, jadi tinggal kembali ke individu masing-masing gitu. Kalau dia masih mau menjalankan tradisi leluhur ya silahkan, kan seperti itu. Kalau dia mau tinggalkan tradisi leluhur yang seperti itu ya silahkan, kan seperti itu. Tapi kalau saya pribadi ya mudah-mudahan nggak saya tinggalkan, karena itu tradisi dari leluhur saya seperti itu ya. Nggak akan saya tinggalkan, karena leluhur nggak mungkin salah seperti itu ya. Jadi mungkin mewariskan pengetahuan ilmunya tadi kepada anak cucunya, itu saya rasa kalau leluhur itu nggak mungkin salah seperti itu. Jadi bagi teman-teman sahabat Mas Wai 21, apabila teman-teman itu menemukan hal seperti itu, apabila teman-teman di luar sana itu merasa nggak percaya ini kayak gini, buat apa kayak gitu,
biarkan saja, karena pendapat orang itu beda-beda gitu ya, nggak bisa kita salahkan juga, itu kan tradisi leluhur seperti itu. Jadi Baik, udah jelas ya. satu lagi Mas ya. Jadi yang jadi pusat perhatian dan lucu sekali itu memang apa ya, pengantin pembelai wanita ini atau pembelai laki-laki yang membuat hajatan itu emang benar dari jam 7 dia mulai mau dijadikan pengantin, mau pakai pakaian baju pengantin, itu nggak boleh mandi gitu. Ya. Kalau menurut kepercayaan dia seperti itu, menurut dia itu yang terbaik. Kalau kita itu punya hajatan, pesta, jadi seenggak-enggaknya ya kita itu minta izin lah kepada penguasa gaib setempat ya, kan seperti itu. Supaya mungkin ya tidak ada gangguan dari makhluk-makhluk gaib di wilayah yang kita tinggali ya, seperti itu ya, di tempat yang kita buat hajatan, biar supaya tidak ada gangguan dari jin sekitar yang tempat tinggal kita, seperti itu teman-teman. Dan satu lagi, udah kayak gitu, di setiap rumah yang punya hajatan itu kok di setiap tiang, mau tiang depan, tengah, dan tiang dapur, itu kok diikat sama kain merah gitu. Jadi seakan-akan saya melihat, karena baru pertama saya melihat itu, jadi aneh lah gitu. Karena mungkin saya diundang ke desa mungkin ya. Kalau hanya orang-orang kota itu sebenarnya nggak terlalu diperhatiin kali juga sih. Kayaknya nggak ada lah gitu. Karena ini agak masuk ke desa, ke kampung lah kita bilang. Apa memang kayak gitu kebiasaan orang desa atau orang kampung buat hajatan, emang kayak gitu dibuatnya? Oh, enggak juga. Oh, Enggak juga seperti itu, enggak mesti harus yang cuma di desa aja. Bahkan di kota pun masih ada juga yang seperti itu. Itu tergantung kepercayaan masing-masing. Seperti itu. Di desa ya silahkan saja. oh berarti itu mungkin di setiap individu, setiap suku lah mungkin ada kepercayaan dan ada tradisi masing-masing mungkin ya, Mas ya. Oh. Nah, itu sudah pasti, karena setiap suku itu ya tradisinya kan lain-lain ya, nggak mungkin sama. Kan seperti itu. Kalau dia itu menjalankan tradisi seperti itu dari nenek moyangnya, ya silahkan saja, sah-sah saja seperti itu. Ya, namanya juga tradisi kan seperti itu. Jadi buat semua sahabat Mas Y21, apabila menemukan hal-hal seperti itu, ada ini kok sepertinya janggal, ya tolong dipahami dulu, kan begitu ya. Tolong dipahami dulu apa maknanya, apa maksudnya, apa artinya. Jangan buru-buru, oh ini salah, oh ini salah, oh ini nggak boleh. Kita pahami dulu, seperti itu ya. Jadi begitu ya, Mas ya. Jadi ya terima kasih dengan penjelasan. Jadi selama ini saya nggak penasaran, saya udah terjawab. Terima kasih Mas penjelasannya. Seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.